Gini, kita pengen energi terbarukan ini bisa dimanfaatkan. Sekarang, apakah ini tidak bisa dimanfaatkan karena peraturan perundang-undangannya? Iya. Saya kira tidak. Saya kira tidak. Kenapa tidak? Karena peraturan perundang-undangan yang ada tidak ada satupun yang menghalangi pemanfaatan energi baru terbarukan. Jadi itu tidak ada. Khususnya energi terbarukan tidak ada. Dan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk melakukan segala sesuatunya. Tetapi kalau saya lihat energi terbarukan ini tidak seperti yang kita harapkan, itu karena terus terang kalau menurut saya ini keberpihakan kita Indonesia semuanya termasuk semuanya lah terhadap energi terbarukan itu kurang. Kita kurang berpihak sehingga kenyataannya sekarang energi terbarukan itu sangat-sangat menyedihkan. Sebagai contoh nih ya, kita pada periode kabinet yang lalu ada ketentuan dari pemerintah, dari menteri, bahwa harga listrik yang dibeli dari energi, kalau sumbernya energi terbarukan, itu harus lebih murah, maksimum 85% dari kalau membangkitkan dari energi tidak terbarukan. Itu kan aneh gitu. Iya. Aneh. Mestinya kalau membeli dari energi terbarukan bisa lebih mahal. Ini malah harus lebih murah dan maksimum 85%. Artinya antara harapan dengan kenyataan beda. Antara yang dicita-citakan dengan keberpihakan beda. Itu. Lalu yang kedua, kita melihat sampai sekarang itu ada pengembangan energi terbarukan panas bumi lah ya. Panas bumi sudah ada kontraknya dari mulai zaman pemerintahan Pak Harto gitu, lalu ada perubahan, harus diminta perubahan kontrak. Masa menyelesaikan satu pasal di dalam kontrak dengan PLN 6 tahun lebih belum selesai. Itu kan bukan karena undang-undang, karena keberpihakan. Jadi kalau menurut saya yang utama itu adalah keberpihakannya dulu. Undang-undang oke. Sebagai sebagai media, sebagai infrastruktur hukum untuk melaksanakan oke. Tetapi sekarang ada peraturan yang menghalang-halangi. Iya, tapi saya setuju juga kalau mau dibikin undang-undang oke lah. Tetapi yang paling penting bukan undang-undangnya, tapi keberpihakan kita terhadap energi terbarukan. Baik, kunci penentu utamanya adalah keberpihakan selain undang-undang sebagai kendaraan. Nah, kita semuanya tengah menanti Pak agar RUU ini segera bisa disahkan menjadi UU. Progresnya per hari ini apa yang bisa dilaporkan dari DPR RI ke pemirsa Pak? Ya, jadi RUU energi terbarukan ini sekarang menjadi inisiatif daripada DPR. Ya. Lalu sampai di mana di DPR? Di DPR itu yang nanti menyusun itu adalah, menyiapkan itu adalah Komisi Energi, yaitu Komisi 7, di mana saya berada. Ya, saat ini undang-undang itu sebelum menyusun undang-undang sudah memanggil beberapa stakeholder dari kampus, dari asosiasi-asosiasi bagaimana ini ya. Lalu setelah itu disiapkan itu oleh yang namanya Badan Keahlian. Nah, Badan Keahlian sudah menyiapkan rancangan. Tetapi ingat, ini bukan konsep daripada DPR resmi. Karena kalau konsep DPR resmi keluarnya dari komisi nantinya. Ini komisi belum membahas. Jadi baru yang disiapkan, draft yang disiapkan oleh Badan Keahlian. Badan Keahlian DPR itu berada di Sekretariat Jenderal DPR. Isinya para pegawai negeri yang menyiapkan. Jadi menyiapkan nanti begini pasalnya, babnya ini segala macam ya disiapkan, daripada kita blank sama sekali, belum ada gambaran apa-apa. Tetapi jangan dipikir bahwa ini adalah sudah konsep daripada DPR. Jangan. DPR belum memberikan konsep apa-apa. Jadi
Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.